Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari kembali materi kita sebelumnya, yaitu komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah diuraikan bahwa refleksi terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif dikali 2A dikurang X. Nah, kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal lain yang berkaitan tentang materi kita kali ini. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan garis dengan persamaan negatif X ditambah 3Y sama dengan 5 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2 dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita misalkan bahwa titik A dengan koordinat X, Y berada pada persamaan garis negatif X ditambah 3Y sama dengan 5. Maka titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif dikali 2A dikurang X. Nah, karena titik A ini direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 2, maka nilai A-nya itu sama dengan negatif 2. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y, dan nilai Y aksen sama dengan negatif dikali 2A dikurang X. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan negatif Y, maka kita kalikan kedua ruas dari persamaan ini dengan negatif 1, sehingga didapat nilai Y itu sama dengan negatif X aksen. Berikutnya untuk nilai Y aksen sama dengan negatif dikali 2A dikurang X. Karena nilai A sama dengan negatif 2, maka Y aksen sama dengan negatif dikali 2A, yaitu 2 dikali negatif 2 dikurang X. Hasil dari 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4, sehingga didapat Y aksen sama dengan negatif dikali negatif 4 dikurang X. Berikutnya, Y aksen sama dengan, nah, negatif dikali dengan negatif 4 hasilnya adalah positif 4. Sedangkan negatif dikali dengan negatif X hasilnya adalah positif X. Sehingga didapat Y aksen sama dengan 4 ditambah X. Selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan 4 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 4, sehingga didapat persamaan X sama dengan Y aksen dikurang 4.
Nah, dari uraian ini diperoleh nilai X itu sama dengan Y aksen dikurang 4 dan nilai Y sama dengan negatif X aksen. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan Y aksen dikurang 4 dan nilai Y sama dengan negatif X aksen ke dalam persamaan garisnya, yaitu negatif X ditambah 3Y sama dengan 5. Maka negatif X yaitu negatif dikali Y aksen dikurang 4 kemudian ditambah 3Y, yaitu ditambah 3 dikali negatif X aksen. Kemudian sama dengan 5. Nah, untuk negatif dikali dengan Y aksen dikurang 4. Maka negatif dikali dengan Y aksen hasilnya adalah negatif Y aksen. Kemudian negatif dikali dengan negatif 4 hasilnya adalah positif 4. Selanjutnya, 3 dikali dengan negatif X aksen hasilnya adalah negatif 3X aksen. Kemudian sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita urutkan persamaan ini menjadi negatif 3X aksen dikurang Y aksen ditambah 4 sama dengan 5. Selanjutnya, kita pindahkan 4 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 4, sehingga didapat persamaan negatif 3X aksen dikurang Y aksen sama dengan 5 dikurang 4. Nah, hasil dari 5 dikurang 4 adalah 1. Maka diperoleh persamaan negatif 3X aksen dikurang Y aksen sama dengan 1. Nah, berikutnya kita kalikan kedua ruas dari persamaan ini dengan negatif 1. Maka diperoleh 3X aksen ditambah Y aksen sama dengan negatif 1. Nah, inilah bayangan dari persamaan garis ini. Jadi, bayangan dari persamaan garis negatif X ditambah 3Y sama dengan 5 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah 3X ditambah Y sama dengan negatif 1. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5 dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita misalkan terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Titik A ini berada pada lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Maka, titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif 2A dikurang X. Nah, karena titik A ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, maka nilai A sama dengan 5. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif dikali 2A ditambah X. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan negatif Y, maka kita kalikan kedua ruas dari persamaan ini dengan negatif 1.
sehingga didapat nilai Y itu sama dengan negatif X aksen. Nah, berikutnya untuk nilai Y aksen sama dengan negatif dikali 2A dikurang X. Karena nilai A sama dengan 5, maka Y aksen sama dengan negatif dikali 2A, yaitu 2 dikali 5 dikurang X. Nah, hasil dari 2 dikali 5 adalah 10, sehingga didapat Y aksen sama dengan negatif dikali 10 dikurang X. Berikutnya, Y aksen sama dengan, nah, negatif dikali dengan 10, hasilnya adalah negatif 10. Kemudian, negatif dikali dengan negatif X, hasilnya adalah positif X. Sehingga didapat Y aksen sama dengan negatif 10 ditambah X. Nah, selanjutnya kita pindahkan negatif 10 ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 10. Sehingga didapat X sama dengan Y aksen ditambah 10. Nah, dari uraian ini diperoleh nilai X sama dengan Y aksen ditambah 10 dan nilai Y sama dengan negatif X aksen. Langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan Y aksen ditambah 10 dan nilai Y sama dengan negatif X aksen ke dalam persamaan lingkarannya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Maka X pangkat 2 yaitu Y aksen ditambah 10 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan Y pangkat 2 yaitu negatif X aksen dipangkatkan dengan 2 kemudian sama dengan 25. Nah, hasil dari Y aksen ditambah 10 dipangkatkan dengan 2 ini adalah Y aksen pangkat 2 ditambah 20 Y aksen ditambah 100. Nah, kemudian negatif X aksen dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah positif X aksen pangkat 2. Kemudian sama dengan 25. Nah, selanjutnya kita urutkan persamaan ini menjadi X aksen pangkat 2 ditambah Y aksen pangkat 2 ditambah 20 Y aksen ditambah 100 sama dengan 25. Selanjutnya, kita pindahkan 100 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 100. Sehingga didapat X aksen pangkat 2 ditambah Y aksen pangkat 2 ditambah 20 Y aksen sama dengan 25 dikurang 100. Nah, hasil dari 25 dikurang 100 adalah negatif 75. Maka diperoleh X aksen pangkat 2 ditambah Y aksen pangkat 2 ditambah 20 Y sama dengan negatif 75. Nah, inilah bayangan dari persamaan lingkaran ini. Jadi, bayangan lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5 dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 20 Y sama dengan negatif 75. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua refleksi terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis X sama dengan A, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.